Perkenalkan, nama saya Nicholas Urbanus, nomor regis 161170015. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit sinar X. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan sejarah penemuan sinar X. Di akhir tahun 1895, seorang ilmuwan fisika dari Jerman, Wilhelm Röntgen, sungguh-sungguh ingin melakukan penelitian tentang tabung sinar katoda. Röntgen berpikir pasti ada jenis radiasi baru yang belum diketahui terjadi dalam tabung sinar katoda. Radiasi ini disebut sinar X, yang dimaksudnya adalah radiasi yang belum dia pernah ketahui. Röntgen menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1914 untuk penemuan difraksi sinar X pada kristal. Difraksi sinar X merupakan metode karakterisasi bahan dengan properasi sampel yang relatif mudah dan proses pengujian yang cepat. Pola puncak difraksi sinar X dapat digunakan untuk mengetahui struktur material dengan mengukur dasarnya intensitas yang dipancarkan. Perubahan lebar puncak atau posisi dapat digunakan dengan menentukan ukuran kristal, kemurnian, dan susunan kristal. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui fase yang terdapat dalam sampel dengan cara membandingkan dengan fase yang ada dalam CPDS atau dengan membandingkan pola difraksi bubuk standar yang sudah diketahui. Yang berikut kita masuk pada produksi atau pembangkit sinar X. Sinar X dihasilkan dari penembakan target logam anoda oleh elektron berenergi tinggi yang berasal dari hasil pemanasan filamen dari tabung sinar X atau Röntgen. Tabung sinar X tersebut terdiri atas 4 komponen utama, yakni filamen atau katoda yang berperan sebagai sumber elektron, ruang vakum sebagai pembawa sambatan, target sebagai anoda, dan sumber tegangan listrik. Untuk dapat menghasilkan sinar X dengan baik, maka logam yang digunakan sebagai target harus memiliki titik leleh tinggi dengan nomor atom set yang tinggi agar tumbukannya lebih efektif. Logam yang biasa digunakan sebagai target anoda adalah Cu, Cr, Fe, C0, Mo, dan Ag. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada skema tabung sinar X. Di sini pada skema tabung sinar X ini ada gelas pembungkus terevakuasi, ada filamen, ada elektroda pemfokus, ada sinar X, dan ada target logam. Jika filamen kita hubungkan dengan tegangan sinar X yang begitu besar, yaitu 50 sampai dengan 500 kV, kemudian dialirkan menuju filamen, dan ketika filamen ini panas, maka elektron akan keluar dari filamen dan akan menumbuk logam target anoda dan akan menghasilkan sinar X. Yang berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar kedua ini. Baik, di sini ada elektron, ada two transformator, ada vakum, ada focusing cup, ada X-ray, ada target, ada cooling water, ada beryllium window, terus ada tungsten filament dan glass. Baik, di sini filamen ini terikat dari Tungsten filament. Di sini
filamen ini terikat dengan diselubungi oleh molybdenum silinder yang fungsinya adalah menangkap elemen negatif. Jadi mula-mula filamen ini diberi tegangan dari 2 transformator, dan ketika filamen ini sudah panas maka akan mengeluarkan elektron dari katoda dan keluar menuju anoda atau target logam akan menumbuk target logam sehingga menghasilkan sinar X. Jadi semakin banyak elektron yang keluar maka semakin banyak pula sinar X yang dihasilkan, tergantung dari tegangan yang diberikan, dan dari proses ini dia dapat menghasilkan energi panas yang lebih tinggi, sehingga diperlukan pendinginan melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin yaitu cooling water. Jadi di sini target logam sengaja dibuat miring dengan kemiringan yaitu berkisar 45 derajat dengan tujuan ketika elektron yang keluar dari filamen ini bentuknya akan melancip karena elektron yang keluar dari filamen tersebut dari molybdenum yang berfungsi untuk menangkap elemen negatif. Mungkin yang bisa saya jelaskan hanya ini tentang tabung sinar X atau proses untuk menghasilkan sinar X. Selebihnya saya kembali. Sekian dan terima kasih.